Pertanyaan saya Pak, di Indonesia apa Pak pengobatan alaminya Pak? Apa? Saya bangga menceritakan pengobatan ini ketika saya kemarin ceramah ke Malaysia dan Singapura, dan mereka tidak pernah mengenal pengobatan yang dilakukan di Indonesia. Dan saya bangga sekali dengan pengobatan ini. Bapak tahu apa? Kerokan Pak. Dan saya bangga sekali, dan saya yakin tidak ada di Amerika, di Jepang, di Cina, saya yakin nggak ada di kerokan Pak. Dan saya bangga dengan kerokan. Mudah-mudahan tidak dipatenkan oleh Jepang lagi Pak, mudah-mudahan. Dan kerokannya luar biasa loh Pak. Mohon maaf, di sini ada yang senang kerokan atau tidak? Ya. Banyak dokter bilang kerokan nggak bagus. Wah, bahaya itu, merusak pori-pori, bikin ketagihan macam-macam. Ini ketahuan dokternya nggak belajar kerok terapi ini ya. Saya ngomong kerokan dulu sebentar ya. Kerokan dulu penting menurut saya ini. Saya jangan sampai hilang nih kebudayaan kita ini. Saya kalau ke luar negeri bangga menceritakan ini. Mudah-mudahan di sini pun juga harus bangga dengan kerokan. Anak saya kalau sakitnya saya kerok. Anak saya kalau sakit itu saya kerok, saya tempelin bawang. Saya lebih senang dengan cara-cara alami. Saya cerita sedikit tentang kerokan. Kerokan ini ternyata diteliti oleh seorang peneliti dari Jepang. Orang Jepang datang ke Indonesia meliti perilaku binatang, tapi ternyata dalam penelitiannya itu dia melihat perilaku orang Indonesia aneh-aneh. Di Jepang orang gambar tato wajar, tapi orang Indonesia gambar tato tengah bolong hari di punggungnya, kan bingung mereka. Ini ada apa ini orang Indonesia kok gambar tatoan seperti ini? Ditanya, ini bukan tato, ini adalah pengobatan. Emang dasar orang Jepang tuh kalau ada yang aneh-aneh langsung diteliti. Akhirnya diteliti itu orang yang dikerok sama orang yang sebelum dikerok, diambil darahnya, dilihat dengan mikroskop, ternyata makrofag orang yang dikerok itu lebih aktif dalam makan kuman. Terus kemudian orang yang dikerok diukur BMR-nya, basal metabolisme rate-nya, dilihat dari keringetnya, dari nadinya meningkat apa tidak, ternyata meningkat Pak. Jadi ternyata orang yang dikerok itu bagus meningkatkan BMR. Apa tuh basal metabolisme rate? Jadi kalau orang demam, demamnya cepat hilang. Orang yang nggak selera makan jadi selera makan. Luar biasa itu penelitiannya. Tapi ada syaratnya Pak, ini yang cukup penting. Ternyata ini ngomong kerok nggak apa-apa ya sedikit ya. Kerokan tidak boleh menggunakan logam. Itu yang bikin jelek Pak. Pakai apa dok? Bawang merah. Orang bilang nggak terasa, bodoh amat. Yang penting bawang merah. Yang kedua, ini cukup penting. Kerokan tidak berpatokan kepada gosong Pak. Selama ini kita kalau kerokan kan kalau belum gosong belum pindah-pindah kan, kerok terus baru pindah lagi kan, ini nggak bener ini Pak. Ya cukup 3-5 kali selesai. Yang ketiga, selama ini kita kerokan tuh asal-asalan Pak, asal gambar tulang ikan jadi kan gitu kan. Padahal itu ada aturannya Pak, harus di sela-sela iga, tulang atas tulang bawah di tengahnya. Kalau bisa agak mepet ke tulang atas, karena itu tempat keluarnya arteri, vena dan nervus costae. Jadi itu luar biasa, dan dikerok itu bukan sekali aja Pak, sehari bisa 3 kali. Dan saya bangga dengan kerok ini. Mudah-mudahan tidak hilang di muka Indonesia ini, di bumi ini. Sepakat Pak kerokan? Ya, saya kalau setiap ceramah-ceramah saya tampilkan kerokan terus. Dan saya bangga. Di Malaysia tetangga kita aja nggak ada yang kerokan Pak. Ya, jadi kita harus bangga itu.